sebelum melanjutkan videonya, mohon subscribe-nya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, langsung saja. Banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana sih Bun caranya? Jadi pertanyaannya seperti itu. Bagaimana sih Bun caranya sembuh dari kanker? Seperti itu. Jadi sebenarnya sih ini adalah cara saya ya, bagaimana saya terbebas dari kanker payudara stadium 4, metastatis tulang, sudah di kursi roda. Nah seperti itu, berat badan sudah turun 17 kilo. Yang pertama, ada yang paling pertama sekali, yang paling atas tentu adalah berdoa. Nah kemudian kedua, ketiga, dan seterusnya itu ya yang saya lakukan, komitmen, kesepakatan kedua belah pihak, si pasien dengan dokter. Nah, jadi seperti itu. Karena di bangku pendidikan mereka kan sudah mempelajari gitu untuk CA Mamae stadium awal bagaimana, stadium selanjutnya 1, 2, 3, 4 bagaimana gitu, dengan tipe-tipe kansernya yang bagaimana. Seperti saya ya, kanker payudara stadium 4 ya, metastatis tulang. Jadi kanker payudara itu bisa jadi dia menyebar kemana ya, kemana. Jadi kadang-kadang saya sampai nggak sanggup menyebutkannya, saking serem. Menurut saya sih serem sekali gitu, karena kanker payudara itu bisa menyebar kemana gitu. Ibu baca di Google itu ya. Mengapa sih harus ke dokter? Nah seperti itu. Karena memang sudah lamanya saya di herbal dengan dosis yang tidak jelas gitu, herbal ABCD gitu kan, yang tidak ada menurut saya bukti klinisnya, tidak ada uji klinisnya, tidak ada gitu kan ya. Jadi bukti-bukti ilmiahnya bagaimana gitu. Jadi tapi kalau dokter, nah sekarang kita bicara dokter kan, karena sangat tidak enak dengan bicara karena jualan orang ya, herbal ya gitu. Jadi kalau di bangku pendidikan itu dokter itu kan sudah pelajari semuanya gitu. Jadi itu sebabnya. Jadi kalau sudah divonis dokter untuk stadium 4 tidak boleh operasi ya. Nah seperti itu. Hanya sebenarnya dengan dikatakan seperti itu, saya sudah mulai agak frustasi gitu kan, down ya gitu. Tapi tentu dokter kan harus mengatakan apa yang dipelajarinya di bangku pendidikan gitu. Jadi namun seperti itu, dokter menyarankan kemoterapi dulu gitu. Jadi berdoa saja semoga kemoterapi kita ini berhasil untuk mengecilkan, karena itu payudara sudah gede banget, sudah sama sekali tidak simetris dengan berdua. Nah seperti itu, kemo payudara 8 kali ya, kemo tulang ya 12 kali ini dalam kurun waktu 2 tahun. Kemudian kemo HER2. Jadi dokter mengatakan antara 17 atau 16 ke 18 kali. Jadi waktu itu kita pilih 18 kali. Nah, sekarang ini komitmen ini gitu. Jadi waktu itu memang saya, karena sudah saya gagal dengan cara herbal, kemudian saya benar-benar sudah sudah berjanji di dalam hati gitu kan, bahwasanya saya akan cara dokter, apapun kata dokter, apapun prosedur dokter saya akan ikutin. Akan tetapi yang paling membuat kita ini agak sedikit terbeban adalah di kemo HER2-nya gitu, karena HER2 positif ya, stadium 4, 8 kali ditanggung BPJS, 10 kali kan tidak. Nah untuk berat badan saya pada saat itu 62 kilo, 1 kali kemo itu hampir 11 juta, 10 juta itu lebih. Nah seperti itu, selama 10 kali. Nah di sana, tapi karena sudah gitu, sudah komitmennya, kita sudah bilang kepada dokter, dok saya mau pakai ilmu dokter. Nah seperti itu. Karena dokter pun mengatakan ini BPJS, ini tidak. Tetapi yang saya tanyakan ilmu dokternya. Nah seperti itu. Yang BPJS silakan kita jalankan, yang tidaknya juga akan saya jalankan pribadi. Nah seperti itu waktu itu. Nah kemudian dokter menjelaskan semuanya ya.
kemo payudara 8 kali pada saat itu. Setelah kemo payudara 8 kali ya, kemo HER2 beberapa kali, juga ada kemo tulang. Disinilah waktu itu dokter mengatakan coba evaluasi ya, semoga bisa, semoga boleh dioperasi. Nah seperti itu gitu. Dan ternyata nah lagi-lagi PET scan pada saat itu tidak ditanggung BPJS ya kan. Nah yang di zaman saya ya, saya tidak bicara yang sekarang, di zaman saya gitu. Jadi kita harus PET scan, kita harus mengikuti gitu bagaimana ini ilmunya dokter gitu, kita bawa hasil. Yang pertama yang dengan senang hati itu ya dokternya gitu, ini boleh operasi. Nah seperti itu, begitu dia baca ya kan, dokternya lebih senang apalagi saya. Nah seperti itu, ternyata langsung dijadwalkan, hitungan hari waktu itu langsung dijadwalkan operasi. Nah seperti itu. Nah dengan keyakinan kita, dengan pertolongan ya yang maha kuasa, pemilik nafas, pemilik kehidupan ini, setelah dioperasi jadi massa atau payudara yang diangkat itu dia dicek lagi di laboratorium sudah tidak ganas, sehingga hasil pengecekan saya itu di kalimatnya seperti ini, setelah pemeriksaan berulang. Nah seperti itu, tidak ditemukan keganasan. Nah, namun seperti itu sisa-sisa dari jumlah-jumlah gitu prosedur dokter ini, yang dokter katakan ini saya harus habiskan. Nah seperti itu. Jangankan misalnya untuk penyakit kanker, penyakit tertentu pun, bahkan untuk demam-demam biasa, sekalipun demamnya turun, ada dong yang harus obat itu dihabisin. Nah seperti itu kan. Jadi ini diminum bila obat ini kalau udah nggak demam jangan lagi diminum. Ada ini yang harus dihabiskan. Nah seperti itu. Jadi ini pun sudah dia pasif waktu itu. Obat yang sisa itu tetap saya habiskan pada saat itu. Dan HER2 waktu itu masih belum berjalan banyak.